Jazakallah khairan kepada Ustazuna Syafiq Wassalamah atas materi yang telah disampaikan. Sekarang kita menginjak pada sesi tanya jawab. Ada sebagian yang melanjutkan tanya jawab yang tadi Ustaz ya, nyerempet masalah keluarga nih. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin sedikit bercerita Ustaz. Ini sedikit Ustaz, 3/4 halaman nih. Tafadhal Ustaz. Kenapa Ustaz suami saya jika melihat wanita mengenakan busana seksi, matanya selalu tertuju ke bagian auratnya Ustaz? Itu dari dulu Ustaz, dari semenjak menikah. Saya sebagai seorang istri seperti tidak dihargai bila berada di sampingnya. Padahal suami saya termasuk yang taat ibadahnya. Dan saya sebagai seorang istri sudah berusaha menjalani kewajiban saya melayani suami dengan baik. Mohon pencerahannya Ustaz. Wassalam. Masya Allah. Angkat tangan suaminya. Saya dikasih hadiah gitu loh Ustaz. Ya apa Ustaz? Nah. Jadi sepertinya suaminya Mbak itu ya nggak jauh berbeda dengan suami yang lain gitu loh. Karena sejatinya Allah telah mengatakan Jalla Jalaluh zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Sudah ditanamkan, dicintakan kepada jiwa manusia itu syahwat kepada wanita. Oleh karena itu kenapa laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Dan Nabi SAW mengatakan pandangan itu adalah sahmun min sihami iblis masmuma. Adalah anak panah iblis yang beracun. Orang yang melepas pandangannya kepada yang haram, maka dia akan kehilangan banyak nikmat bersama istrinya. Karena sebagian nikmat itu sudah pergi di tempat yang haram. Dan para jamaah kita harus tahu bahwasanya setan itu mengindahkan yang buruk buat kita. Memburukkan yang indah. Kadangkala delok bojone tonggo metu, Masya Allah, Cik Ayu nih. Padahal tonggonya ngelihat istrinya dia sama juga. Jadi ini gara-gara tidak menundukkan pandangan. Jadi secantik apapun orang yang belum dimiliki, bismillah, Masya Allah. Ini bukan termasuk suaminya, bukan ya? Kok sampai jatuh-jatuh? Tegang ya? Masya Allah. Masya Allah. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu setan. Walaupun rumput tetangga itu wis mati. Jadi sudah tidak disiram berapa lama. Itu masih kelihatannya hijau. Sebenarnya ulama menyebutkan bahwasanya seorang itu melihat sesuatu yang belum dimilikinya tidak dalam wujud aslinya. Ini sering Anda sampaikan. Sesuatu yang belum kita miliki, kita melihatnya tidak dalam wujud aslinya. Jadi ada emosional yang menyebabkan sesuatu itu jadi begitu indahnya. Contoh orang yang ngelihat motor Harley. Lagi di lampu merah, ketemu Harley. Wong, wong, wong. Waduh, kapan duwe kayak gini ya? Masya Allah. Dilihatin terus sampai menghilang dari pandangan mata jemaah. Nanti ketemu lagi, Allahu Akbar. Dia pada lampu merah sudah mau apa? Mau hijau, dia pancet tintain jano ini disik yang jalan. Karena dia ingin ngelihat. Ketika dia beli, dia akan melihat dalam wujud aslinya. Mungkin sebulan tiap hari dimandiin jemaah. Oleh saulan kena udan ini di Jarno. Kenapa? Karena sudah dia milikin. Begitu pula istrinya. Sebelum nikah sama istrinya, ya Allah,
Di dalam kamar Ana Monica, Masya Allah. Ayu nih dia, Masya Allah. Setelah ada di sampingnya, kok koyok gini. Jadi itu, kok sebelumnya itu dia hayalkan begitu indahnya ya. Masya Allah. Pakai baju calon istrinya itu indah. Setelah menikah, di rumahnya wis pakaiannya ngawur dia. Pakai yang sopan gitu loh. Jadi istrinya disuruh pakai baju yang sopan. Jadi ini syaitan. Makanya kita disuruh menundukkan pandangan kita. Bagaimana sekarang punya suami yang kayak gitu? Kira-kira diapakno jamaah? Nah, diapakan jamaah? Nikah lagi. Dia mau nikah 4. Dia mau nikah 4 tetap ngelihat perempuan lain. Iki koye lain nih. Betul jemaah. Jadi masalahnya itu bukan karena istrinya satu. Masalahnya itu karena dia gak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Antum lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabarnya dengan istrinya yang satu. Sampai bertahun-tahun. Beliau sabar dengan istri yang satu. Bahkan beliau tidak nikah sampai Sarah yang memberikan budaknya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada seorang ulama yang menyebutkan, kalau ada seorang laki-laki yang di hadapannya ada 1000 wanita Baghdad telanjang. 1000 wanita Baghdad telanjang. Gimana dia melihat 1000 wanita telanjang? Terus ada satu yang pakai hijab. Kira-kira yang dilihat yang mana jemaah? Yang pakai hijab. Iki kira-kira lain apa sama yang itu jemaah. Nggak ada puasnya jemaah. Makanya kita disuruh menundukkan pandangan kita. Dan orang ketika menundukkan pandangannya, tenang hatinya. Wallahi tenang jemaah. Walaupun istrinya cuma satu. Jadi intinya di ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mengatakan enggak, anak butuh lebih dari satu. Ya tafadhol sudah. Kalau mampu dan ingin menikah lagi silahkan gitu. Tapi enggak wani Ustaz. Masih enggak wani. Makanya nanti belajar sama Ustadz Farhan. Kayaknya beliau sudah punya ilmunya Ustaz ya. Ilmunya duwe kan Ustaz ya. Ustaz ki ilmune akeh jemaah, Masya Allah jemaah. Bolak-balik nyinggung kan Ustaz. Bolak-balik nyinggung Ustaz. Wah, Masya Allah, barakallahu fikum. Mungkin seperti itu. Dan mungkin suaminya diajak sholat malam. Kalau dikatakan dia rajin beribadah ya. Diajak sholat malam, diajak mengingat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang yang beribadah sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan. Jadi ibadahnya itu sudah tidak berdampak kepada dirinya. Maka bagaimana kita menjadikan ibadah kita itu kebutuhan. Bukan kebiasaan. Tapi kebutuhan kita sehingga kita benar-benar menghayati ibadah kita. Karena kata Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini melihat perempuan adalah sebuah kemungkaran gitu loh. Berarti salatnya perlu dibenerin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.